Pertemuan ke-9 kemarin nih, CFD itu kelihatannya keluar ya di soal nomor terakhir ya. Ini prosesnya nih, aturan produksinya nih bener apa enggak gitu kan, ada aturan produksi. Nah itu kan sebenarnya jawabannya sudah ada ya di PPT. Ya, kalian ini nggak menyadari nggak ada yang jawabannya kayak di PPT yang saya tampilkan itu, yang CFD itu kayak kelihatannya ada. Oke, kelihatannya sudah lupa ya. Sudah lama ya UTS-nya minggu lalu ya, makanya mungkin nggak ingat ya. Oke, ini ya tata bahasa bebas konteks seperti biasa saya tunjuk ya, biar saya juga mendengar suara teman-teman di sini. Amanah Nur Azhar, Hadir Bu. dibaca Mbak. Tata bahasa bebas konteks atau CFG. Definisi. Pada tata bahasa reguler dengan aturan alfabeta, terdapat aturan pada ruas kanan, yaitu jika mengandung simbol non-terminal, maka maksimal satu simbol dan diletakkan paling kanan. Contohnya S, A, B. Tetapi pada tata bahasa bebas konteks dengan rumus alfabeta tidak, karena aturannya adalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel atau huruf besar. Ya, jadi di sini ya, misalnya ini kan tata bahasa reguler kan sebelum UTS kan sudah pernah kita pelajari ya. Jadi kan di aturannya ini alfa menghasilkan beta itu terdapat aturan pada ruas kanan yaitu jika mengandung simbol non-terminal. Non-terminal itu apa? Huruf besar atau huruf kecil? Ada yang masih ingat nggak? Non-terminal. Huruf kecil, Bu. Huruf besar. Apa? Besar, Huruf Bu. apa, Mas? Oke, ya. Huruf besar ya. Ini non-terminal huruf besar, maka maksimal satu simbol di paling kanan. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya contohnya. Misalnya S menghasilkan terminal A. Kalau terminal huruf kecil apa huruf besar? Kecil, Bu. Hah? Gimana? Kecil ya? Terminal huruf besar atau huruf kecil? Kecil, Bu. Oke, kecil ya. Kemudian maksimal simbol dan diletakkan paling kanan. Jadinya kan ini kan teman-teman bisa lihat ya dari pengertiannya itu terdapat aturan yang ruas kanan yaitu jika mengandung simbol non-terminal maka maksimal satu simbol dan diletakkan di paling kanan. Ini kan paling kanannya si B ini ya. Nah, itu berarti ini merupakan contoh dari aturan tata bahasa reguler gitu. Nah, beda lagi nih ya pada tata bahasa konteks ini ya misalnya nanti kan ada seperti ini ya. Alfa menghasilkan beta. Nah, karena aturannya adalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Jadi simbol variabel itu bisa disebut dengan huruf besar. Berarti ini sama saja dengan non-terminal. Non-terminal ya. Jadi bisa kalau teman-teman menyebutkan tuh huruf besar itu bisa disebutkan dengan variabel atau non-terminal gitu ya. Nah ini ya contohnya. Misalnya kalau ini saya tanya ya. Ah, nah, misalnya. Ya, bentar. Misalnya. Misalnya ya, kalau dilihat dari definisi tata bahasa konteks ya, karena aturannya adalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel atau huruf besar. Misalnya, kayak gini, ini
merupakan pengertian dari tata bahasa bebas konteks nggak? Kalau teman-teman baca dari pengertiannya yang ada di slide. Kurang gede ya? Ini tata bahasa bebas konteks atau bukan? Halo, ada yang mau jawab nggak? Ini saya masih gabung timid ya. Ada yang mau jawab nggak? Kan ya, kan itu sudah jelas ya di pengertiannya. Aturannya adalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Ini kan simbol apa nih namanya? Kalau yang ini, yang saya blok ini. Simbol apa? Terminal, Bu. Kok nggak ada yang mau jawab? Oh ya, terminal. Ya, huruf kecil ya. Jadi ini kan bukan, ini CFG atau bukan? Kalau gitu Mas Fajar, ini kelihatannya jawab Mas Fajar terus ya. Kalau menurut Mas Fajar ini masuk CFG atau bukan? Kalau dilihat dari pengertiannya itu. Mas Fajar, Bukan, Bu. Karena aturannya gimana? ruas kiri adalah sebuah simbol variabel atau huruf besar atau non-terminal. Berarti ini? Itu bukan CFG, Bu. Oh ya, oke, benar ya. Kalau ini masuk CFG atau bukan? Masuk, Bu. Coba ini yang, ya gimana? Masuk, Bu. Oh, masuk ya. Iya. Oke, masuk ya. Ya. Coba saya pengen ini ya, gantian ya. Yang Putri kelihatannya belum menjawab ya dari tadi. Ya, ada yang mau mencoba menjawab. LMN. Yang Putri coba. Siapa yang mau mencoba menjawab? Kalau enggak saya tunjuk aja ya. Septiana Sari, Septiani Sari. Alfifah Polyani Saktiana. Hadir, Bu. Kalau menurut Mbak Afifah ini masuk CFG atau bukan? Kalau dilihat dari pengertiannya CFG ini ya, yang ini. Bukan, Bu. Oke, karena kenapa Karena alasannya? di ruas kiri hurufnya huruf kecil. Huruf Oke, paham. terminal. Oke, paham berarti ya. Satu lagi coba biar biar Sayit Langkang Fungsi Pane. Saya, Bu. Ya, ini yang M ini masuk tata bahasa bebas konteks atau bukan? Kalau dilihat dari pengertiannya, yang ini yang M. Bukan, Bu. Bukan, karena alasannya kenapa? Mas Said? Iya, Bu. Alasannya itu bukan bahasa Karena tata yang di bahasa ruas bebas kiri konteks. huruf terminal, Bu, atau huruf kecil. Oke, paham ya berarti. Ya itu ya, jadi konsepnya ini harus paham betul ya. Kalau misalnya ini sudah paham kan, selanjutnya nggak bingung ya. Nah ini ya contohnya. Ini kata kuncinya ya. Jadi belajar tuh teman-teman ini ya. Apapun ya, belajarnya apapun ya, nggak cuma TPO itu harus kayak diberi, misalnya kalau
yang terbaca belajarnya terbiasa untuk meringkas ya, itu berarti ada kata kunci atau di-highlight ya. Jadi, mungkin ditulisinnya berbeda gitu ya, biar nanti kan kita tinggal mengembangkannya kan ini memakai logika ya. Nih ya, kalau CFG ini note-nya itu sebelah kiri ini itu mesti huruf besar. Jadi tanpa melihat, ruas kanan, teman-teman langsung nembak di sebelah kiri, dia hurufnya besar berarti dia termasuk CFG. Jadi, tolong hati-hati ya kalau huruf besar itu bisa juga dinamakan dengan, variabel atau simbol non terminal, kemudian huruf kecil itu biasa disebut dengan simbol terminal gitu. Jadi, huruf besar itu bisa disebut dengan variabel atau simbol non terminal. Jadi misalnya nanti ada soal gitu jangan bingung ya, maksudnya simbol variabel itu apa gitu ya. Ini hanya pendefinisian ya, jadi ruas kanan itu, mengandung 2 simbol non-terminal. Non-terminal itu apa ini, VA. Jadi sebenarnya nggak usah melihat ruas kanan, langsung nembak ke ruas kiri saja hurufnya besar itu sudah ter-include termasuk dari CFG ya. Nih VAB VAB ruas kanan itu mengandung, 1 simbol non-terminal. Non-terminalnya itu apa, B. Kemudian tetapi letaknya tidak paling kanan, ini semua pendefinisian saja ya. Kemudian ruas kanan, yang B menghasilkan ACB, ruas kanan mengandung 1 simbol non-terminal tapi letaknya di tengah. Jadi ini ya C, letaknya di tengah, kemudian C atau D, ruas kanan tidak mengandung simbol terminal atau huruf kecil, gitu. Oke, gimana sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Ini di sini ini enggak sih terbiasa menggunakan MS Teams apa sudah punya akunnya belum ya? Mas Fajar coba. Yang vokal soalnya cuma Mas Fajar ya di sini. Kalau enggak ini wes gantian Dimas Fadilah Sugiono. Kalau enggak Mas Yoga Wahyu Pratama hadir enggak ya? Hadir, Bu. Oke, Mas Yoga ini udah kamu ini enggak sudah punya akun MS Teams ya? Akun apa, Bu? Akun MS Teams. Sepertinya belum punya, Bu. Oh, belum dikasih sama ini ya, email dari kampus ya? Oke, ya ya udah kalau gitu saya cuma iseng tanya aja. Oke, ya. Itu ya. Ini udah sampai slide 3 ya. Oh, gimana ada yang mau ditanyakan? Sampai slide ketiga. Oke, kelihatannya belum ada ya. Coba saya tanya. Coba 2 mahasiswa lah. Tania Bilkis Toharoh. Hadir, Bu. Mbak Tania, gimana? Ada yang masih bingung nggak sampai slide ini? Sejauh ini masih bisa mengikuti, Bu. Oke, kuncinya gimana kalau CFG? Aturannya apa? Mbak Tania? Sebelah kiri harus apa? Mbak Tania kok hilang suaranya? Oke, pokoknya sebelah kiri itu harus huruf besar atau variabel ya. Tuh, kata pentingnya di situ.
Oke, nah ini ya penyederhanaan tata bahasa konteks ya. Jadi ini ya, kenapa kita melakukan penyederhanaan? Jadi ini untuk melakukan ya pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang tidak perlu. Jadi ada aturan-aturan yang tidak berarti. Jadi di sini misalnya ada produksi MT. MT atau biasa disebut epsilon ya. Dulu kan waktu sebelum UTS ini pernah ya kita pelajari perpindahan antar state menggunakan transisi kosong ya. Nah itu, nah, di sini juga nanti akan dihilangkan gitu. Kemudian ini ya, kemudian penghilangan produksi unit. Jadi produksi unit itu ruas kiri sama ruas kanan itu mempunyai simbol variabel atau huruf besar gitu. Kemudian penghilangan produksi useless itu aturan produksi yang enggak diperlukan ya. Misalnya kita cek ya di sini kan ada A menghasilkan BA, variabel B terminal A. Ini ada yang masih ingat nggak ini apa? Tanda ini apa maksudnya? Ada yang masih ingat nggak ya? Kayaknya dulu pertemuan awal-awal tuh pernah kita pelajari ya simbol itu. Ada yang masih ingat nggak? Iya nggak? Mahasiswanya berapa sih jumlahnya? Kalau di kelas rame ya, tapi kalau online sepi ya. Ada yang mau jawab nggak? Itu simbol apa? Rosalina Alda. Muhammad Fikri Nabil Asyawali. Nih, yang sama ya namanya kayak saya Anissa Tun Saada. Randy Putra Pradana. Aska Amarul Ihsan. Kok nggak ada yang jawab ya ini? Felicity Grace Hafizullah. Ini saya masuk mid ya? Masih masuk ya? Halo Bu. Kata Ini Fajar siapa or ini? Bu. Gimana? Masya Allah. Oh ya, Kata or Fajar ya. atau Bu. Oke, atau ya. Benar ya ini atau. Atau. Atau disebut alternate ya. Alternate. Alternate ya. Tuh, nah ini ya bisa disebut atau alternate ya. Jadi kan kita bisa lihat ya di sini produksi yang pertama kan A menghasilkan variabel B terminal A atau A menghasilkan C ya, terminal C ya. Kemudian B menghasilkan terminal B. Nah, ini kan bisa kita lihat ya C. Coba kita cek ya dari awal aturan produksi apakah di sebelah kiri ada di sebelah kanan tuh ada yang arahnya ke C? Nggak ada, berarti kan ini useless ya. Jadi diceknya tuh di sebelah kanannya tuh dia ada nggak gitu. Kalau dia nggak ada kan berarti dia termasuk dari tidak berguna ya atau useless. Nanti ini mungkin definisi lebih lanjut ini ya di slide selanjutnya ya. Jadi di sini kan ada namanya definisi produksi MT ya. Produksi MT itu produksi yang menghasilkan MT atau biasa disebut sebagai produksi kosong. Contohnya misalnya A menghasilkan MT ya. Oke, kita lihat ya di sini. Misalnya di sini kan ada S menghasilkan BCAD ya. Kemudian A menghasilkan epsilon ya atau MT ya. Nah, ini proses penggantiannya itu kita lihat ya. Jadi A menghasilkan MT itu jelas dihapus ya, karena itu kan penghilangan produksi MT. Nah, di sini kan ada S menghasilkan BCAD.
karena di sini didefinisikannya A itu empty, makanya di sini A-nya itu diganti empty sehingga menghasilkan B, C, D gitu. Jadi diganti A-nya itu diganti empty. Empty kan kosong, berarti kan dihilangkan saja sehingga menjadi hasil akhirnya tuh B, C, D gitu. Sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Mumpung saya masih ingat ya, jadi saya nggak, teman-teman bisa lihat di sini ya materinya. PBOC. Itu ya yang saya share ya, silakan teman-teman bisa lihat ya, misalnya kalau ada yang masih bingung di ini ya perkuliahan online ya, saya tanya aja lah. Muhammad Fadli Hidayatullah. Maaf Bu, itu tadi yang ngetik Kamis Bu, bukan saya. Kenapa? Ini apa lagi nih? Yang di chat bukan saya itu Bu. Oh ya 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 ya, Maaf, Bu. coba saya lihat ini lagi. Masa sih Jar? Kamis Bu, itu Bu. Astagfirullah. Oke, ya terserah lah itu Fajar atau bukan ya, saya kan juga nggak lihat langsung ya. Saya setuju. Aduh. Ya, kamu ini rombongan apa gimana tuh kok kayaknya di belakangmu rame banget ya. Jadi Bu, niki satu kontrakan. Oke, gimana nih satu kontra nanti ya masih bingung nggak? Kata udah aman Bu, cuman nggak mau open mic. Oh ya ya ya. Berarti bisa belajar bareng ya besok ya. Oke ini ya, jadi itu MC itu sudah saya share ya di grup ya. Misalnya teman-teman pengen apa ya, pengen mempelajari lagi ya terkait ini ya. Jadi bisa dipelajari ya. Jadi kan di rumah nggak lebih produktif. Mungkin nontonnya bisa drakor gitu, bisa nonton ini ya. Nah ini di sini kan ada dua aturan ya. Jadi S menghasilkan B, C, A, D. Kemudian A menghasilkan B, D atau ini alternate ya, alternate E. Nah bedanya di sini di contoh yang kedua kan Kak tadi kan kalau di contoh yang pertama kan A menghasilkan empty saja yang nggak ada di sini nggak ada alternate ya. Jadi cuma aturan produksinya hanya satu itu saja. Nah, di sini bedanya dia ada dua aturan. Jadi yang A menghasilkan PD dan A menghasilkan E. Ini kalau dijabarkan kayak gini ya. A menghasilkan pakai alternate itu biar lebih efisien ya. Kemudian A menghasilkan epsilon gini ya atau MT ya. Nah, ini kan ada dua aturan ya, bedanya kalau di awal kan cuma satu ya. Jadi yang di sini yang AMT ini kan dihapus ya, karena itu kan proses penghilangan MT ya. Kemudian di sini kita tulis ulang lagi ya. Jadi BCAD gitu kan ditulis ulang. Karena ini ada yang aturannya ini A menghasilkan BD, berarti kan ini A-nya ini nggak dihapus ya, karena di aturan pertama kan BD ya, jadi nggak bisa dihapus. Nah, yang kedua, jadi penulisan ulangnya S menghasilkan BCAD, karena dia di sini ada alternate ya, A menghasilkan MT, makanya di sini BCD. Jadi, mungkin agak pusing ya, saya sering kayak gini ya. Jadi di sini kan awalnya kan
S menghasilkan BC AD ya. Kemudian A menghasilkan BD alternate epsilon. Bentar saya. Di soal kan kayak gini ya. Nah, karena dia penghilangan produksi MT, berarti yang ini kan yang merah, saya merah-merah itu berarti dihilangkan ya. Jadi ini tuh kalau misalnya ini yang saya blok ini ya, itu bisa dijabarkan seperti ini ya. Jadi bisa saja dijabarkan misalnya A menghasilkan BD dan A menghasilkan epsilon. Tapi karena supaya lebih efisien maka dibuat ini ya atau ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk untuk mentranslate-nya satu aturan produksi itu bisa dioret-oret itu seperti ini. Nah, ini karena ini dihilangkan, ini dihilangkan berarti kan masih ada aturan ini yang belum ya. Ini kan belum ya. Nah, makanya itu ditulis ulang. Jadi ditulis ulangnya kan S menghasilkan apa? S menghasilkan BC AD gitu kan. Nah, di sini karena BC AD karena di sini ada MT ya. Berarti A-nya ini diganti MT. Nah, pada aturan selanjutnya berarti BCD gitu. 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 Gimana masih ada yang bingung sampai ini? Dua aturan ini? Ini bedanya memiliki MT-nya tuh punya dua inputan yang berbeda gitu ya. BD sama MT ya. Sebentar ya, nanti saya akan kembali lagi, ini cepet loh. Nah, nanti mungkin 5 menit lagi saya kembali ya. Ya, join lagi ya. Jadi kan di sini
Di sini kan ada dua aturan ya di MT-nya. Di sini kan ada A-nya itu menghasilkan BD sama A-nya menghasilkan MT. Nah, karena ada dua, makanya ketika dituliskan ulang di S-nya itu, berarti BCAD itu ditulis ulang saja. Nah, untuk aturan selanjutnya itu karena kan A-nya ada BD ya di BCAD. Nah, karena aturan selanjutnya itu A-nya itu menghasilkan MT, makanya A-nya dihilangkan gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Coba saya tanya. Renanda Mayuga Atila Surya. Salam, Bu. Ya, gimana? Ini Renanda. Iya, Bu. Tadi siapa yang jawab? Jawab apa, Tadi Bu? siapa ya? Siapa ini? Oh, Ren. Renanda. Oke. Ya, bentar. Saya buka lagi soalnya. Gimana Mas Renanda? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung sampai tahap ini? Kalau dari Ini penjelasan Ibu sudah jelas ya Bu. Mungkin kurang nangkap aja sih Bu. Mungkin kurang konsentrasi saya. kurang nangkep. Yang mana? Bagian mana? Biar saya ulang aja. Di slide sebelumnya Bu, sebelum ini Bu. Sebelum ini. Tapi yang ini berarti udah paham. Insya Allah paham Bu. Yang ini berarti yang ini. Iya Bu. Ya, ini ya. Jadi kenapa dia A-nya hilang gitu ya? Mungkin bingungnya di situ ya. Iya Bu, itu Bingungnya yang mana? Saya ulangin aja ya coba ya. Jadi kan gini iya Bu. ceritanya. Nah, di sini ya. Itu Mas Renanda yang bingung yang mana? Hasilnya kenapa bisa S-nya BCD gitu ya? Iya Bu. Jadi kan di sini kalau di sini kan aturannya kan ini nggak ada alternate ya, cuma ada satu aturan aja ya. Kan nggak ada alternate ya, cuma ada satu aturan MT saja ya. Nah, terus kan di sini ini ya karena A punya MT, jadinya di sini kita bisa tuliskan ya untuk penyederhanaan penghilangan produksinya kan ditulisnya gini. S menghasilkan B, BC, A-nya MT ya. A-nya MT itu berarti kan kosong. Berarti yang penurunan dari A-nya itu hilang. Berarti jadi BCD gitu Mas Renanda. Beda lagi kan kalau yang di sini kan. Kalau yang di sini kan ini ya apa? Kan kalau di sini ini ya, jadi ada dua aturan ya. A menghasilkan BD alternate, alternate itu atau MT. Jadi nanti kan ada BCAD, dituliskannya kan BCAD, kemudian yang dihapus kan yang belakang saja. Berarti A-nya yang menghasilkan MT, yang belakang alternate itu berarti A-nya dihapus jadi BCD gitu. Bedanya di situ. Kalau misalnya nanti kata kuncinya misalnya di MT-nya tuh ada alternate, berarti nanti menghasilkan penyederhanaannya juga ada alternate-nya juga. Tapi misalnya kalau nggak ada alternate, berarti satu saja gitu, Mas Renanda.
Kalau mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dari yang saya share di YouTube ya. Tuh. Nanti habis ini, karena ini mungkin kurang maksimal ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Gitu. Iya, masih ada yang bingung nggak? Belajar lagi ya. Nanti itu ya, tolong teman-teman ini ya, habis ini juga dipelajari lagi ya. Saya pengen tanya lagi ya satu. Ini suara saya masih masuk ya? Masih jelas ya? Bentar. Oke. Saya tanya lagi satu lagi Putri coba. Rosalina Alda. Kalau nggak saya lihat di meet-nya aja nih. Kayaknya kok nggak banyak yang nyaut ya. Siapa ya? Divara Seci Amalia. Divara? Kayaknya di meet ada deh. Oke, kalau nggak nyaut satu lagi siapa ya? Bernardo Ishak Sila. Sila siapa ya? Hadir, Bu. Bernardo Ishak. Oke, Bernardo masuk ya. Mas Bernardo ada yang masih bingung nggak sampai contoh dua ini? Contoh 2 ya, Bu. Tutupan ya, benar. Contoh satu Sejauh sama ini contoh dua deh. oke. Yang contoh 2 masih belum paham, Bu. Tadi mau mau bilang juga belum paham dari contoh 2-nya yang menghasilkan BCAD. Halo, Bu. Oke, jadi gini ya. Kan di sini kan ada dua. Ini ada berapa nih aturannya kalau Mas Bernardo lihat? Mana, Bu? Kurang dengar. Ada berapa? Aturan ini ada berapa aturan? Yang A itu? 2, Bu. Oke, dua ya, paham ya. A menghasilkan BD sama A menghasilkan MT ya. Ya kan? Bu. Karena ini proses gimana Mas? Kenapa Mas Bernardo? Gak apa-apa, Bu. Lanjut. Tadi bilang iya Oh, aja, Bu. lanjut. Oh, tak kira suaranya nggak jelas, Bu. Takutnya gitu loh. Oke, ini kan dihilangkan kan? Ya. Nah, di sini kan kita tulis saja ya. S menghasilkan BCAD. Kita tulis ulang lagi ya. BCAD ya, ditulis ya. Ya kan? Ditulis ulang karena di sini kan aturan A itu menghasilkan BD. Nah, di sini kan sudah ada ya BD. Makanya nggak usah dihapus A-nya, kan A itu diartikannya itu. Nah, selanjutnya karena ini A menghasilkan MT, MT itu berarti apa, Mas Bernardo? Artinya berarti MT Artinya iya, Bu. kosong. Epsilon. Kosong ya. Heeh, heeh. Berarti yang A, A punya artinya MT berarti A-nya Kosong. A-nya bisa kosong, hilang. Bisa aja ditulis gini A-nya MTD gitu, tapi kan ya bagus. Jadi dihapus saja jadi hasilnya BCD gitu, Mas Bernardo. Bu, Nangkep nggak? sudah menganggap, Bu. Oh ya, oke. Oh ya, 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 oke, oke. Jadi seperti itu ya. Ini kelihatannya sudah ada ya yang saya ambil sumbernya di YouTube ya. Itu juga sumbernya banyak ya. Contoh-contohnya ini saya hanya mengambil beberapa contoh saja ya. Kalau misalnya saya ambil semua kan nggak tercover ya materi yang lain gitu.
Oke, lanjut ya. Jadi ini yang terakhir ya, contoh ketiga. Ini hampir sama ya. Kayak yang di depan, hanya saja ini ada 3 aturan produksi ya. Jadi berarti yang C menghasilkan MT, dia dihapus ya. Nah, makanya ini kan ditulis lagi S menghasilkan AB alternate, C-nya berarti kan ini empty ya, berarti C-nya tuh dihapus ya. Jadi menghasilkan D gitu. Nah, ini yang bawahnya itu jangan dilupakan ya. Jadi jangan fokus hanya pada empty-nya saja. Jadi ini ditulis ulang lagi A menghasilkan D. Mungkin ini lebih gampang ya tertangkapnya ya. Tuh. Gimana sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Saya pelan-pelan ini. Kalau misalnya ya teman-teman ada yang masih bingung, misalnya pertemuan selanjutnya, Bu, tolong diulang bagian ini gitu. Saya nggak masalah gitu ya. Yang penting tuh sebenarnya target saya tuh teman-teman paham apa yang saya sampaikan supaya nanti ketika UAS gitu ya, kan UTS sudah lewat ya, UAS itu teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk nilainya nanti. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jadi kan itu bisa menambah IPK teman-teman gitu. Target saya sih sebenarnya itu. Dan kita tidak bertemu lagi ya pada mata kuliah yang sama untuk semester berikutnya ya. Jadi saya harap kelas ini semuanya lulus gitu ya. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Jadi selanjutnya itu definisi produksi unit. Saya tunjuk saja ini. Ada yang mau baca nggak ya? Volunteer, volunteer, relawan, volunteer. Ada yang mau baca nggak? Ini 28 ya. Muhammad Nur Hamada. Saya Bu, Ya, dibaca Mas. di definisi produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Itu S menghasilkan A menghasilkan B, kemudian C menghasilkan D. Oke. Ruas kiri dan kanan itu hanya berupa satu ini ya, perlu di-note ya, satu simbol variabel gitu ya. Jadi ini ya, teman-teman, variabel, coba saya tanya lagi, variabel itu apa? Huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Besar, Bu. Oke, huruf besar ya. Non-terminal itu huruf besar apa huruf kecil? Kecil, Bu. Kecil. Non Non-terminal. Besar. non huruf besar. Oke, terminal huruf Huruf kecil Bu. terminal huruf apa? Huruf kecil Bu. Oke, benar ya. Jadi itu jangan kebolak-balik ya. Jadi misalnya nanti ada soal simbol variabel, oh berarti huruf besar. Non-terminal apa? Huruf besar. Terminal apa? Huruf kecil gitu ya. Jadi ini kan dari definisi ini, produksi unit ini adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Berarti kan satu simbol jumlahnya hanya satu di ruas kiri dan kanan. Ini kan bisa teman-teman lihat ya di contoh ini S menghasilkan A, itu kan jumlah ruas kirinya ada satu, ruas kanannya juga ada satu. Kemudian di sini ya A menghasilkan B, jumlah ruas kirinya ada satu, ruas kanannya juga ada satu, kemudian C menghasilkan D, ruas kirinya ada satu, ruas kanannya ada satu, gitu. Pokoknya ini ya, teman-teman perlu di note ya itu. Pengertiannya itu tadi CFG ada masih ingat nggak? CFG apa pengertiannya? Di awal. Ruas kiri variabel. Oke, ya. Benar, benar, benar. Kayak gitu ya. Jadi kalau bedanya lagi sama produksi unit, ruas kiri sama ruas kanan ada satu simbol variabel. Kalau CFG sebelah kiri ada satu simbol variabel atau huruf besar gitu. Nah, di sini berarti yang simbol produksi unit yang mana? Kalau menurut teman-teman, kalau dilihat dari definisi tadi di depan.
Sudah ada jawabannya sebenarnya. Ada yang Yang tahu C. nggak? Yang mana? Sama Yang satu satu lagi sama apa? dua, Bu. Satu dan dua. Yang S menghasilkan S. Yang B, alternate C. berarti yang S sama C ya. Kan Ya, ini Bu. B-nya kan terminal jadi nggak masuk definisi ya. Jadi yang masuk ini ya. Ya, S berarti itu sama yang C SD-nya sama dihapus ya, Bu. enggak dihapus. Maksudnya Oh, diganti. nggak usah diganti ya. Ya, nggak dihapus Mas, tetap ini, cuma nanti yang diturunkan yang S sama C sama C sama D gitu loh. Penghilangan produksinya ini, berarti yang S sama SB itu nggak ada prosesnya gitu. Yang termasuk produksi unitnya tuh S menghasilkan C, itu kan satu simbol variabel itu huruf besar, dan sebelah kanan juga ada satu simbol variabel berarti huruf besar, ini termasuk produksi unit. Kita cek ya, C, C di sini aturan produksinya apa gitu ya. Nah, dicek di sini, hmm, di sini kan ada C-nya ada 2 ya, C sama C yang ini ya. C menghasilkan D gitu ya, makanya ditulis di sini C menghasilkan D. Karena dia di sini ada 2 aturan produksi, makanya dibikin sebuah alternate ya. Jadi ini kan alternate itu tadi simbol alternate kan didefinisikan atau ya. Nah, di sini C-nya tuh menghasilkan IF, makanya di sini ditulis D alternate IF gitu. D alternate IF kita cek lagi. Nah, dicek lagi D. Coba kita cek di sebelah ini. Mana aja yang ada D-nya gitu kan. Oh, ternyata di paling akhir D menghasilkan DD ya. DD ditulis makanya di sini. Nah, ini IF itu kan nggak bisa diturunkan lagi karena dia sudah simbol terminal. Nah, itu masuk ke IF. Makanya S menghasilkan C menjadi S menghasilkan DD alternate IF gitu. Nah, kalau misalnya dalam ini mungkin pertemuan selanjut besok ya. Jadi ini saya ingin kasih sepintas ya. Jadi dalam pohon penurunan ya, dalam pohon penurunan itu, ini mungkin pertemuan besok ini. Jadi dalam pohon penurunan itu, misalnya teman-teman ada ini ya, S menghasilkan A, variabel A, B, C. Nah, S, A, B, C, B, C. Nah, misalnya huruf besar itu disebut apa tadi namanya? Huruf besar namanya apa tadi? Variabel, Bu. Oke, Variabel. variabel ya. Variabel atau disebut juga namanya apa? Non-terminal. Non-terminal, oke. Nah, kalau misalnya dalam pohon penurunan itu huruf besar ini ya, A sama C, itu masih bisa diturunkan lagi sampai dia terminal gitu ya, kalau dalam pohon penurunan. Nah, kalau misalnya sudah sampai terminal, itu berarti sudah stop di situ ya, jadi nggak bisa diturunkan lagi. Jadi ini yang masih kemungkinan bisa diturunkan lagi itu si A sama si C gitu ya. Berarti yang B-nya itu sudah stop di situ, nggak bisa diturunkan lagi, karena itu dia termasuk simbol terminal gitu. Ini mungkin pertemuan selanjutnya ya. Ini saya cuma biar teman-teman paham gitu nanti tahu oh ternyata terminal sudah stop di sini gitu. Gitu ya. Oke. Makanya itu di sini karena tadi saya definisikan itu, makanya dia stop sampai di terminal ini. Ya udah selesai gitu ya. Kalau misalnya dia masih non terminal atau huruf variabel berarti dia harus diganti lagi menjadi sampai terminal gitu. Karena di dalam pohon penurunan saja dia harus sampai ke terminal, nggak boleh dalam huruf besar.
Nah, ini ya yang selanjutnya produksi unit kan ini C sama menghasilkan D ya. Nah, coba kita cek ya di sini. Diketahui soalnya D itu menghasilkan apa? D itu menghasilkan DD atau terminal DD ya. Makanya dituliskan seperti ini ya, D menghasilkan DD. Sehingga proses penggantian unitnya itu C menghasilkan D itu menghasilkan menjadi C menghasilkan DD. Jadi teman-teman itu silahkan ini ya, kalau misalnya dapat soal itu coba dilihat diketahui soalnya tuh seperti apa gitu ya, aturan produksinya gitu. Jadi harus dicek satu persatu. Mungkin ada yang sama seperti ini, C-nya ada 2 aturan berarti dia nanti akan dibuat alternate gitu. Seperti ini gitu. Ini mungkin kalau masih ingat ini ya kayak seperti substitusi ya. Ada yang masih ingat nggak substitusi dalam matematika? Tuh. Gimana sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Saya tanya cobanya. Apa sudah mulai panas ini? Dimas Fadila Sugiono. Di rumahnya mati listrik, Bu. Listriknya nggak ngangkat katanya, Bu. Listriknya nggak ngangkat. Iya. Terus nih Fajar gimana Fajar? Ada yang bingung nggak? Tadi udah, Bu, katanya mau nanya tapi nggak jadi, Bu. Siapa yang mau tanya? Siapa? Ayo. Udah, Bu. Hmm? Udah sambil tiduran itu, Bu, tadi. Aduh. Terus yang mau tanya siapa kalau tiduran? Ada yang mau tanya nggak? Mas Fajar coba saya tanya. Ini kayak yang paling vokal Mas Fajar sih sebenarnya. Harusnya saya ini ya ke semua mahasiswa tapi banyak yang nggak jawab saya ya. Mas Fajar, Mas Fajar. Bu Randy, Bu, tanya, Bu. Hadir, Ya, Bu. Randy gimana? Oh, Randy ya, Bu. Randy? Randy tadi tak panggil juga nggak nyaut toh. Gimana Randy? Bener. Lagi Alasan, Bu, ngapain alasan, kamu? Bu. Ya, oke lah. Gimana Mas Randy ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti maksudnya? Coba nih saya tanya ya. Ya, ini C bisa jadi D sama IF itu dari mana? C itu di sini ditulis, coba saya hapus dulu ya, biar oret-oretannya hilang ya. Oke. Nih ya, ini kan S sama C sama C sama D itu alasannya kenapa kok dipilih jadi produksi unit? Itu ya itu bentar, itu sebelum masuk ke situ. Bentar, sabar. Itu kenapa kok dia dipilih jadi penggantikan produksi unit kenapa? Bentar, bukan. Ini kan produksi unit ruas kiri dan kanan itu satu simbol variabel. Nah, ini kan ada soal ini, ya kan? Itu kenapa kok bisa kita milihnya ini? Bentar. Oke, ya bener ya. Oke, nah selanjutnya ini kenapa bisa hasilnya ini penurunan sampai ini selesai loh ya, sampai nomor 2. Ini kenapa? C kok bisa D sama IF itu kenapa?
Ya, itu didapat dari C sama D. Oh ini sama ini. Heeh, kan? Jadinya C menjadi SDD alternate. Ini apa simbolnya? Sim. Baru saya ngomongin. Oke, nah ini yang bawah ini. C menghasilkan D itu kenapa bisa jadi DD? Mhm, mhm. Oh, DD kecil. Oke. Udah udah paham berarti Mas Randy? Oke, ya benar ya. Mas Randy ini saya catat loh kalau saya bisa jawab. Oke, Randy Fajar ya tadi. Oke, makasih Mas Randy. Silahkan lanjutkan aktivitasmu lagi. Oke ya. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelihatannya nggak ada ya. Kita lanjut ya. Jadi di sini ya, kan ini ya. Jadi teman-teman, ini jangan dilupakan ya aturan produksi yang lain ya. Jangan cuma fokus dia di produksi unit saja. Produksi unit, jadi satu simbol variabel di ruas kiri dan satu simbol variabel di ruas kanan. Berarti yang nanti berubah kan ini ya. C sama D sama S sama C ya. Nah, yang ini kan ini ada ya di soalnya, makanya ini ditulis lagi saja. Jadi setelah proses perhilangan ini ditulis. Gitu. Jadi yang karena ini kan yang diubah kan C sama D sama S sama C, tapi jangan lupakan yang lain. Jadi yang lain kalau misalnya teman-teman besok dapat soal ini tetap ditulis gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin agak kompleks ya. Jadi di sini kan ada banyak aturan ya. S menghasilkan A, S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C, B menghasilkan B kecil, C menghasilkan D, C menghasilkan AB, dan D menghasilkan B ya. Ini menurut teman-teman yang termasuk produksi unit itu yang mana? Ada yang menjawab nggak? Fajar, Bu. Semua ini, siapa ini? Siapa yang mau jawab? Namanya siapa? Fajar, Bu. Fajar ya, Fajar. Ini kayaknya bukan suaranya Fajar deh. Masuk Fajar terus, Bu. Yang lain dulu, Bu. Wah, Kayaknya ini bukan suaranya Fajar nih, siapa nih sebelumnya? Saya share seluruh udah layar tadi nih. kayaknya, Bu. Siapa? Yuda, Huda, siapa tadi sebelum Fajar? Huda Putra Santosa ya. Jangan menghilang kamu. Kamu udah menjawab ini. Ayo Huda, Huda Putra Santosa. Ah, gitu kan? Hilang. Halo Bu, Siapa? Ya, ini siapa nih? Ini siapa yang jawab ini? Jangan Fajar terus. Siapa yang menjawab? Yang termasuk dari produksi unit. udah Gimana? Kok suaranya putus-putus ya? iya koneksinya susah Bu. Ya, nah ini lancar. Gimana? Yang termasuk produksi unit mana aja? Yang kiri kanannya gede ya Bu? Ya, kiri kanannya gede. Non terminal.
Iya, Ya ini berarti sambil guyon nih di belakangnya. yang Eh, S ini kan menghasilkan heeh, A gede. heeh, oke. Terus A Terus, menghasilkan B gede, bukan? oke, terus. Jangan. Ini ada yang ngasih tahu ya nih di belakang. Enggak, Bu. Guyonan, Bu, ini, Bu. Oh iya, iya, ya. Oke, terus mana lagi? Bener gak, Bu? Dengar, dengar. Berarti yang B Mana ini lagi? menghasilkan C gede ini Mm-mm, bener. oke, Berarti terus yang mana lagi? C gede menghasilkan D gede. Oke, benar. Udah, gitu. Udah. Ya Ini udah, Bu. Mas siapa namanya? Mas Huda. Oh, Huda. Tak kira kamu menghilang. Mas Huda ya. Oke, bener ya. Jadi di sini ada 4 ya, 4 proses ya. Yang mana aja ya pokoknya yang sebelah kiri sama sebelah kanan bener kata Mas Huda itu yang pokoknya yang hurufnya besar ya. Jadi ini ya, awalnya kita cek ya, C menghasilkan D. Oke, kita cek ya di aturan produksinya nih ya. D. D kita cek di sini ya. Ini pakai ini aja lah. Bentar. Kayaknya kemarin saya sempat jelasin deh. Jadi di sini kan kita awalnya tuh dari bentar ya, saya gedekan dulu. Kan awalnya dari E menghasilkan B ya. Nah, itu kan setelah proses penggantian kita cek ya di D-nya tuh. Di D-nya tuh ternyata terakhir ya setelah proses penyederhanaan ini ya. Mana aja yang ada D-nya. Oh, ternyata yang paling terakhir gitu ya. Makanya ini digantikan menjadi E menghasilkan B. Ini kan dari aturan yang paling terakhir ini ya. D menghasilkan B ya. Terus yang kedua, kita cek lagi B menghasilkan C ya. Kita cek aturan mana saja yang ada menghasilkan C ya di di sini ya di kan ini tadi saya ulangin. Jadi ini C menghasilkan D, kita cek ya D yang di aturan ini mana saja. Oh, ternyata yang di paling terakhir nih ya, D menghasilkan B nih ya. Makanya dituliskan di sini C menghasilkan B, gitu penurunan dari D. Oke, kita coba lagi B menghasilkan C. Kita cek C. C. Oke, ini ya C menghasilkan AB. Oh, B menghasilkan AB. Kalau misalnya kalau bisa kan ini penurunan kan sampai ke terminal ya. Jadi kalau misalnya ini kan ada 2 aturan ya, C menghasilkan D sama C menghasilkan AB. Tapi kalau bisa nanti teman-teman penggantiannya tuh ke terminal. Kalau masih non terminal atau huruf besar kan masih bisa diturunkan lagi nanti kalau dibuat pohon penurunan. Makanya di sini ditulis B menghasilkan ditulis di sini kan AB ya. Oke, di sini ditulis AB. Tapi kita cek lagi ya. Ternyata di sini tuh di C ternyata setelah dicek lagi kan tadi ini C menghasilkan D menghasilkan setelah proses penggantian kan ini ya menghasilkan C menghasilkan B ya ini ya yang saya merah-merahin ya. Tapi kan bisa dibuat alternate C-nya ini digantikan dengan B yang ini. Tapi kalau misalnya ini dibuat aturan kan kayak gini ya, B menghasilkan AB atau B menghasilkan B kecil. Nah, di BA menghasilkan B itu kan setelah diuraikan kan di sini sudah ada ya di aturan produksi ini. Jadinya ini nggak perlu
Nggak boleh. Jadi yang B-nya itu nggak usah dituliskan karena diketahui di soalnya sudah ada gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, A menghasilkan B ya. A menghasilkan B. Kita cek di B. Di B di sini ternyata di B di sini ternyata ini malah atasnya sendiri. A menghasilkan B ya. Ternyata setelah kita cek, ini kan B-nya itu ternyata ada di ini ya, di AB. Alternate, B-nya coba kita cek ya di sini. Oh, ada satu di sini B menghasilkan B kecil. Ini nggak masalah, soalnya diketahui soal nggak ada ya. Maksudnya yang kayak tadi B menghasilkan B kan di sini kan sudah ada, makanya nggak perlu dibuat aturan penyederhanaan. Nah, yang terakhir S menghasilkan A gitu ya. Kita cek di A, A-nya langsung di sini. Coba kita kopas, jadinya hasilnya seperti ini gitu. Aduh, jadinya hasilnya seperti ini gitu. Nah, setelah penyederhanaan ini semuanya ini semua ditulis dan yang nggak dilakukan penyederhanaan juga sama saja ya ditulis gitu. Itu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, ada di materi yang saya share di YouTube, misalnya teman-teman masih ada yang bingung ya. Mas, Mas Huda coba. Mas Huda ada yang masih bingung nggak? Biar nggak bosen Mas Fajar terus. Mas Huda, Ya Bu. masih ada yang bingung nggak? Jangan bilang aman tapi masih bingung. Kalau misalnya masih bingung ngomong aja. Gimana Mas Huda kok seketika menghilang kamu? Mas Huda, kok kamu menghilang? Yang itu Bu, belum paham semua kayaknya Bu. Yang mana? Semuanya. Yang menghasilkan huruf kecil itu gimana Bu? Lupa tadi. Menghasilkan huruf kecil maksudnya yang mana? Yang di tabel Bingung ini. semua nih kayaknya. Kelihatannya bingung semua ini. Tak ulang dari awal aja ya. Saya ulang dari awal ya. Dari awal ya. Ini tahu ya kenapa ini A dihasilkan ini ya. Soalnya dia kan satu simbol variabel sama satu simbol variabel di ruas kanan ya. Itu pengertian dari apa? Itu pengertian apa? Mas Huda. Produksi unit. Itu udah tak paham sampai situ. Oke ya. Lanjut ya. Jadi itu kan yang dipilih karena dia proses penggantian produksi unit, makanya ini kan ditulis di sini ya, Mas. Nih ya. Nah, ini kan saya yang tulis ini. Ini Word-nya kelihatan nggak? Lihat Bu. Oke, ini ya. C menghasilkan D, C menghasilkan B, itu ya. Kenapa ini bisa D-nya menghasilkan B? Itu kenapa? Kalau dilihat dari aturan ini, dilihat coba yang D yang mana? Yang ruas kirinya D itu yang mana? Yang paling bawah itu Bu. Oke, yang paling bawah ya ini ya.
Oke, nah ini makanya ditulis di sini gitu. Ya kan? Oke kan? Oke kan? Aman kan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Aman, Bu. Bentar, pulang, Benar, Bu. Benar, udah Bu. nanggung ini, nggak bisa. Ntar, biar lebih paham. Nah, oke ya. Terus ini B menghasilkan C ya, ya kan? Iya, Bu. Ya kan, Mas Huda? Benar, Bu. Yang kedua, oke. Kita cek ya di C di sini yang mana coba? Yang sebelah ruas Yang kirinya C. paling bawah, atasnya D. Oke, ya. Tapi kan di sini ini jangan dilupakan ya setelah proses penggantian ini juga bisa didefinisikan ya. Jadi nggak cuma dilihat dari diketahui soal. Jadi setelah proses penggantian ini juga di ini ya dilihat juga ya. Ini kan C menghasilkan B juga bisa kan ya Mas Huda? Iya kan Mas Huda? Gimana tadi, Bu? Kan ini kan penurunan C ya ini tadi, ya kan? Iya. Jadi AB kan? Iya. Kan? Oke. Nah, ini kan tapi kan C menghasilkan D ini yang variabel C menghasilkan D kan ini menghasilkan C menghasilkan terminal B kecil ya. Setelah proses penggantian ya. Iya, Bu. Nah, ini kan berarti kan ini sebenarnya bisa dimasukkan di aturan yang kedua ini kan. Jadi ini dibuat alternate gitu kan. Sebenarnya bisa kan? Karena penurunan dari C, ya kan? Iya, Bu, bisa. Oke. Tapi kan kalau ini dijabarkan, ini kan jadinya seperti ini. B menghasilkan AB sama B menghasilkan B. Nah, di sini kan B menghasilkan terminal B, kita lihat ya diketahui soal. Ternyata di sini ada ya. Ya kan? Ini anak panahnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Karena di sini ada, makanya ini nggak usah ditulis gitu. Jadi ini dihapus, ini juga dihapus. Jadinya cuma AB aja gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, nanggung soalnya nih. A menghasilkan B. Ya, Bu, hanya nah, kalau misalkan tadi tetap ditulis juga nggak apa-apa kan, Bu? nggak boleh loh, Mas. Oh, nggak boleh. Oh, ya udah, Bu. Nggak boleh. Boleh. Kalau nggak boleh Ya, nanti tetap disalahin, Bu. iyalah. Orang diketahui di soalnya udah ada kok ditulis lagi kan. Lah, siapa tahu kilaf, Bu, kurang teliti. Oke, ya udah nih dilanjutin sama Mas Fajar. Astagfirullah, jangan, Bu. Lanjut aja, Bu. Nggak Aduh. masalah. Udah. Oke, lo yang lain nggak nyaut deh, Mas. Ya, oke. Nih ya, B. Ini cuma tinggal 2 lagi loh, Mas. Nih ya, B ya nih, B. Ya kan? A menghasilkan B. Ya kan? Nah, itu B. Kita cek ya di sini. Mas Fajar, kok menghilang kamu? Bu. Ya, oke. Nyaut dong ya. Nih ya, B. B itu kan di sini karena tadi di nomor 2 sudah menghasilkan B, menghasilkan AB, jadi bisa ditulis di sini ya Mas Fajar. Oke, B-nya Bu. ini. Oke. Nah, ini kok bisa menghasilkan B kecil dari mana? Itu, Bu, dari yang diketahui B besar menghasilkan B kecil itu, Bu. Oke, paham berarti. S menghasilkan A yang terakhir. Itu kenapa A-nya bisa jadi AB alternate B? Yang ini. Oh, karena S. Bentar, Bu. Aduh, ini kan di atasnya udah ada tuh Mas. Yang ini loh. Jadi nggak usah dilihat dari sini. Jadi kamu bisa ngelihat dari ini ya setelah proses penggantian gitu. Ngeceknya nggak cuma dari yang diketahui soal, tapi juga ngeceknya dari proses penggantian gitu, Mas Fajar. Iya, Bu. Saya Oke, kira yang paham? menghasilkan A itu, Bu. Ya. Kan di atasnya ini udah ada kan? Ngapain Iya, nyari iya. lagi ya kan? Yang ini loh.
Yang proses ketiga kan ini sudah ini ya. Oke, ya. Nah, terus ditulis ini ya setelah penyederhanaan. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan sampai slide ini? Ini mungkin sampai 4:30 aja lah. Biar nggak overload. Panas nanti. Oke, kelihatannya nggak ada ya. Jadi yang terakhir ini penghilangan produksi useless ya. Jadi produksi useless itu ada yang tahu nggak? Useless itu artinya apa? Useless artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris kan itu useless. Oke ya. Tidak berguna ya. Jadi ini ya produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan itu tidak akan pernah selesai ya. Nah ini ya definisi kedua ya. Jadi misalnya produksi useless itu produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Jadi ini ya kalau misalnya di pohon penurunan itu misalnya dia nggak sampai ke terminal atau apa? Namanya apa? Terminal itu namanya huruf kecil atau huruf besar? Oke, kalau misalnya nggak sampai penurunannya sampai terminal itu berarti dia termasuk useless ya. Jadi ini produksi ini mengakibatkan produksi redundan. Ini mungkin dalam basis data ya, data redundan tuh kayak pengulangan data set ya. Kalau mungkin pernah dapat sistem manajemen basis data ya. Nah ini ya contohnya. Kita cek ya. Jadi di sini ada diketahui soal ya. Diketahui soal ini ya, S menghasilkan apa? S menghasilkan AB variabel D. Kemudian B menghasilkan apa? B menghasilkan CD dan B menghasilkan AB. Kemudian D menghasilkan IF, A menghasilkan ED dan F menghasilkan DC ya. Kita cek satu persatu ya. Jadi di sini dari awal ya. Jadi di sini kan S menghasilkan ABD, kita cek ya. Ini kan ada dua variabel. Jadi teman-teman patokannya itu ceknya dari variabel atau huruf besar ya. Oke, kita cek ya D sama B ya. Oh, ternyata di D ini di sini ada, di sini juga ada gitu ya. Berarti di sini tuh aman. B-nya juga di sini ada, di ruas kiri juga berarti aman ya. Ini aman. Oke, ini juga D di sini juga ada, D di sini juga ada. Berarti yang ini IF-nya juga aman. Kita cek ya. A di sini ada, tapi ini kan A di sini ada, di ruas kirinya ada, tapi kalau diturunkan lagi ada E. Coba kita cek E di sini. Oh, nggak ada. Berarti kan dia masuk useless ya. Jadi ini ya. Ini kalau misalnya dibuat pohon penurunan S menghasilkan A, B, D ini ya. Nah, kalau misalnya yang A, kenapa dia termasuk useless? Itu kan di sini A menghasilkan E sama D ya. Tuh. E sama D ya. Nah, ini kan D kalau dalam pohon penurunan kan berarti stop ya sampai sini ya. Nah, kita juga harus coba cek di E-nya ini, variabel E. Di aturan produksi ini kan variabel E nggak ada ya. Coba teman-teman lihat di sini nggak ada ya di ruas kiri sama kanan E kecuali yang A ini. Berarti kan dia termasuk useless karena dia nggak sampai ke terminal. Jadi kata kuncinya kalau misalnya dalam pohon penurunan itu harus sampai ke terminal atau huruf kecil. Gitu. Kalau S ini dinamakan root. Kalau masih ingat di analis algoritma ya, mungkin ada pohon penurunan kan dari root diturunkan lagi ke child sampai ke grandchild gitu. Kalau teman-teman pernah dapat ya algoritma ya. Nah, kita cek lagi di F. F kita cek, oh di sebelah kiri ada, cuma di sini aja. Tapi di sebelah kanan sama sekali nggak ada F besar. Berarti dia termasuk useless gitu. Karena di sini A menghasilkan ED
dia useless, berarti yang di sini dicoret yang AB-nya ini gitu. Nah, kalau setelah dijabarkan ini ya, S menghasilkan ABD, ini nggak usah dicoret. Nah, ini D menghasilkan AB-nya ini dicoret, kemudian A menghasilkan ED ini dicoret, F menghasilkan DC dicoret. Jadi dilihatnya tuh dari diketahui soalnya. Jadi teman-teman cek satu persatu tuh dari awal sampai akhir ya. Karena A dihilangkan karena AB ini kan A-nya ini termasuk useless ya. Yang E-nya itu kan nggak ada sama sekali ya di atasnya itu. Makanya dihilangkan, tidak dapat diturunkan lagi kan harus sampai ke terminal gitu sebenarnya kata kuncinya di situ. Nah, terus F menghasilkan DC itu tidak digunakan maka dihilangkan karena kita cek ya F-nya di sini kan di atas nggak ada ya yang variabelnya F, makanya itu harus dihilangkan. Jadi itu termasuk dari useless atau nggak berguna gitu. Jadi setelah dilakukan penghilangan produksi useless itu hasilnya seperti ini. Tuh. Itu gimana dia mau ditanyakan sampai slide ini? Saya cek aja. Rainanda Mayuda Adila Surya. Muhammad Fadli Hidayatullah. Hadir, Bu. Gimana Mas Fadli? Ada yang masih bingung nggak? Yang kenapa yang S-nya itu dimasukin? Kalau yang BD-nya kan yang yang di kiri, yang di kanan ada besar. Terus yang D-nya yang kiri ada variabelnya, yang kanan juga ada variabelnya. Terus yang S kenapa dimasukin itu kenapa, Bu? Kan yang di Kan kanan S enggak kan, ada. nah kan ini B sama D ada toh Mas. Yang B sama D ini Oh, nih berarti dicek yang di B ngikutin sama yang bawah, Bu. Oh, Iya ya. oke. Paham ya berarti. Ya, Bu. Oke, itu coba kelihatannya ada itu yang yang saya share itu kelihatannya 16, 17, 18 apa ya? Coba teman-teman cek lagi ya, itu dia bagian mana tapi nggak saya ambil 100% dari sana. Itu juga ada contoh-contoh dari useless, kemudian tadi awalnya useless, apa tadi? Unit useless sama terakhir unit useless sama empty ya. Oke, berarti paham. Satu lagi coba. Anissa Tun Saadah ini kok nggak nyaut ya? Felicity Chris Hafizullah. Aska Amarul Ihsan. Cek hadir, Bu. Gitu ya. Gimana Mas Aska? Ada yang masih bingung nggak? Ini yang dimaksudkan useless itu konfirmasi aja ya, Bu. Useless itu sama dengan empty atau bukan ya, Bu, dalam kasus ini? Bukan. Kalau useless itu ini misalnya ini ya, saya hapus dulu ya. Useless itu ini ya, misalnya. Ini Mas siapa tadi? Aska ya? Ini kan kita Ya, Bu. cek ya, S menghasilkan A, B, D. Kita cek ya. Pokoknya yang dicek tuh sebenarnya variabel ya. B sama D ya. Nah, di sini ternyata B ada, CD-nya di sini ada, di sini juga D ada. Berarti ini masuk aman. Ini juga otomatis berarti aman. Ini aman. Nah, ini kan A. Oke, di sini ada A ya. Tapi di sini kan nggak ada E ya di ruas kiri maupun kanan ya. Berarti dia termasuk useless, makanya dicoret.
Nah, karena di sini A menghasilkan ED-nya dia dicoret, makanya yang B menghasilkan CD sama AB itu yang AB-nya itu dicoret. Jadinya dia B menghasilkan CD, kemudian yang terakhir F menghasilkan DC. F-nya ini kan di sebelah kiri nggak ada, sebelah kanannya juga nggak ada, makanya ini termasuk useless gitu, Mas Aska. Makanya dituliskan seperti ini, gitu ceritanya. Tuh Mas Aska, gimana? Yang masih bingung ketika yang di kasus DEF kan kata tadi penjelasan Ibu itu kan tidak ada di situ, ternyata kan atasnya EF itu apa maksudnya ya, masih belum paham. Ini kan bentar, yang ini EF kan dia masuk Mas, soalnya kan di sini ada toh sama di ini yang dicek itu sebenarnya yang huruf besarnya itu loh Mas, variabelnya. Oke Bu, paham berarti. Ya. Oke ya. Itu ya. Nanti itu aja dilihat di YouTube banyak sekali kok penjelasan soal ini. Misalnya teman-teman belum paham. Tuh. Oke, ini masih mau diteruskan atau kita hentikan saja? Soalnya ini materi terakhir bentuk normal Chomsky. Kalau misalnya yang sudah panas, mungkin minggu depan saja. Gimana? Ada yang mau perwakilan? Kalau kemarin sih ini, saya tanyakan sudah berhenti saja. Itu kelas ini gimana? Mau dilanjutkan atau kita cukup sekian sampai sini aja? Dicukupkan dulu aja Bu. Nanti Oke ya, ini ya terakhir udah oke ya. Besok bentuk normal Chomsky-nya minggu depan ya. Jadi ini ya, jadi konteks free grammar itu nanti dalam bentuk produksi empty, kemudian penghilangan produksi unit dan produksi useless atau tidak berguna sehingga menghasilkan CFG yang sudah sederhana. Tuh, mungkin ini ya, yang normal Chomsky ini minggu depan saja kelihatannya pusing ya. Oh, sudah ya. Ini saya panggil dulu ya teman-teman yang belum absen ya. Besok ini berarti teman-teman pohon penurunan sama normal Chomsky berarti. Udah panas ya. Pusing ya. mau sholat Bu. Oh, siapa nih? Sangat pusing. Ya, sabar aja ya. Nanti kan akan terlewati ya. Yoga Wahyu Pratama. Muhammad Naufal Al-Faruqi. Hadir Bu. Oke. Muhammad Rafiq Rizky Hanjaya. Ini kok nggak pernah hadir ya? Mas Fajar dia tuh gabung ke grup gak tahu sebenarnya. Ketuanya kan kamu. Apa Mas Huda coba? Dia gabung ke grup WA nggak sih? Terakhir Bernardo kayaknya tadi hadir lah. Udah. Hadir Bu. Oke. Ya, cukup sekian ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Ini sudah request ya dari ketua. Minta sudah berhenti saja. Itu sudah panas. Oke, saya akhiri. Mohon maaf ya jika apabila selama perkuliahan saya ada kekurangan atau kesalahan. Kemudian tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Nanti misalnya ada diskusi, teman-teman bisa manfaatkan WA grup ya. Jadi jangan karena misalnya mau UAS atau UTS atau tugas saja itu nanti baru rame kan ya. Kalau bisa dimanfaatkan juga. Jadi kita bisa saling diskusi ya di WA grupnya itu. Jadi kan nggak sepi ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini apa nih chat ini? Tidak ada Bu. Oh, yoga tuh hadir toh. Tuh ya Mas Yoga open mic ya. Mohon maaf Bu, di rumah saya lagi ada hajatan jadi rada basic. Ya.
Minion ya. Avatarnya Minion. Oke. Gimana? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ini kalian ini enggak sih ada request kayak mau latihannya berapa kali pertemuan atau apa setiap ada latihan atau 2 kali pertemuan baru latihan? Mungkin minggu depan lah saya berikan ya latihan, jadi kayak kemarin ya biar nanti teman-teman juga terbiasa ya untuk menjawab soal ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.